Ya, pemirsa, kita tahu pemerintah juga meminta pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya atau THR ini bagi pekerja dan buruh secara penuh, kemudian juga tepat waktu untuk merayakan Idul Fitri di tahun 2021. Meski demikian, kalangan pengusaha juga meminta pemerintah memahami bahwa tidak semua perusahaan ini bisa membayar THR secara penuh. Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja dan buruh secara penuh dan tepat waktu untuk perayaan Idul Fitri tahun 2021. Keputusan ini tertuang melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 usai dialog yang dilakukan pemerintah dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, dengan serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Adapun batas waktu untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan jika ada pengusaha yang tidak membayarkan THR sesuai aturan pemerintah, akan diberikan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, penghentian produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Meski sanksi berlaku, namun pengusaha tetap harus membayar THR kepada pekerja. Kebijakan ini langsung direspon oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang menilai aturan pembayaran THR harus dilakukan secara proporsional, sehingga pemerintah diharapkan bisa memahami kondisi yang dialami pelaku usaha. Sementara Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI meminta pekerja juga melihat kondisi nyata yang dialami pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Ada aspirasi dari teman-teman yang khususnya para UMKM pada saat tahun 2020 tidak beroperasi selama pandemi. Jadi mereka berharap bahwa bisa membayar THR-nya sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, sehingga kemungkinan tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau 1 bulan gaji pokoknya, tapi mereka akan menghitung secara proporsional. Nah, dalam hal ini memang kita harus sikapi dengan bijak, dan kami juga berharap kepada para pekerja-pekerja supaya bisa melihat kondisi real yang dialami oleh pelaku-pelaku usaha saat ini. Bahwa pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab. Bahwa kewajiban pengusaha untuk memberi THR itu adalah merupakan kewajiban daripada kita pengusaha. Tapi itu dalam keadaan normal. Nah, saat ini kan keadaan tidak normal. Ya, kita tahu bahwa mampu bertahan saja sudah sangat bersyukur untuk kondisi saat ini. Sementara itu, demi menghindari konflik hubungan kerja akibat polemik pembayaran penuh THR, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, pemerintah perlu memastikan standar baku penilaian kondisi perusahaan yang dinilai mampu atau tidak dalam membayar THR karyawannya. Hal ini harus dilakukan demi memastikan pemerintah bersikap adil atas situasi yang sedang tidak menguntungkan bagi semua pihak. Parsial masing-masing pihak, misalnya dari pihak pengusahanya mengaku tidak mampu, tetapi dari buruhnya atau karyawannya menilai mampu, atau sebaliknya. Nah, sehingga pemerintah dalam hari ini harus mempunyai standarisasi atau ketentuan baku bagaimana dunia usaha itu yang dinyatakan mampu dan tidak mampu memberikan THR. Eni juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran guna memastikan daya beli tetap tersedia bagi pekerja yang tidak mendapat THR tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.